Baik, video sekarang itu untuk anak-anak siswa kelas 3 sekolah dasar. Kita masuk ke tema 7, perkembangan teknologi yang kita bahas kali ini. Kalian boleh buka buku My Bimbel kalian halaman 83 ya. Nanti kita sisir semua, kita bahas materinya satu persatu, kecuali yang tidak dibahas sama Ibu di sini adalah materi SBDP. Kemudian materi Penjaskes ya, materi olahraga itu tidak dibahas di sini ya. Nah, sekarang kita ke materi tentang, nah ini pasti di semua buku, bahkan buku yang kalian pakai di sekolah pun, bahasan materinya untuk bahasa Indonesia itu pasti sama ya. Materinya yaitu menemukan ide pokok bacaan dalam sebuah bacaan ya. Nah, kita bahas dulu ya supaya kalian bisa menentukan setiap ide pokok pada bacaan yang manapun kalian baca, baik buku di sini maupun buku yang di sekolah. Kalian kita baca sama-sama ya. Suatu bacaan mengandung ide atau gagasan pokok. Kalian dapat mengetahui isi bacaan dengan menemukan ide pokok bacaan. Ide pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Jadi biasanya ada di awal, ada juga yang di akhir. Pikiran pokok pada umumnya dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Cara sederhananya itu dengan cara mengajukan pertanyaan, apakah yang dibahas dalam paragraf tersebut gitu ya. Nah, cara menentukan ide pokok antara lain dengan cara menemukan kalimat utamanya, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama, kemudian dapat menyimpulkan isi paragrafnya. Nah, atau untuk menentukan ide pokok itu kalian bisa melakukannya dengan beberapa cara ya, dengan beberapa cara. Nah, caranya misalnya menentukan ide pokok ya. Oh, atau di sini ada nih. Menentukan ide pokok ada di halaman 85. Nah, halaman 85. Bagaimana menentukan ide pokok? Nah, biasanya ciri-ciri ide pokok itu kalimatnya berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kalimat utama atau pikiran utama ya ini biasanya ada di kalimat ke-1, kalimat awal, atau bahkan bisa juga di kalimat akhir. Bisa di awal atau bisa di akhir gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dia mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Dinyatakan secara gamblang dalam kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, itu sudah pasti menjadi ide pokoknya. Ide pokok dituangkan dalam satu kalimat. Nah, jadi dalam satu kalimat itu pasti sudah termasuk ke dalam ide pokok. Biasanya kalimat utama itu dapat diidentifikasikan dengan mudah. Sekarang kita bakal praktekin ya untuk bacaan yang pertama nih. Nah, untuk bacaan yang pertama seperti ini halaman 84. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Teknologi pangan adalah sebuah teknologi yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai makanan atau bahan pangan, khususnya setelah dipanen. Jadi setelah dipanen, kita baca aja dulu ya. Dengan menggunakan teknologi pangan yang tepat, maka bahan pangan akan memiliki manfaat yang maksimal, sehingga menjadi nilai tambah tersendiri bagi produk pangan tersebut. Salah satu hasil atau produk dari teknologi pangan yaitu tempe. Tempe dibuat melalui proses fermentasi kedelai dengan memanfaatkan jamur dari genus Rhizopus. Tempe mengandung protein yang tinggi dan mudah dicerna oleh tubuh manusia. Selain tempe, roti juga merupakan contoh dari penerapan teknologi pangan. Pembuatan roti memanfaatkan jamur Saccharomyces cerevisiae untuk membuat adonan roti mengembang dan memiliki tekstur yang ringan. Contoh hasil teknologi pangan lainnya adalah keju, yogurt, nata de coco, cuka, dan sebagainya.
Nah, setelah kita membaca teknologi pangan ini, bacaan tentang teknologi pangan ini, maka kita akan melakukan aktivitas ayo beraktivitas ya. Bacalah kembali teks bacaan tadi dengan seksama, kita sudah baca, kemudian bersama teman sebangku, berarti kalian kerjakan di rumah ya, sendiri-sendiri. Temukan ide pokok dari bacaan tersebut dan tuliskan dalam buku tugasmu. Oke, nah sekarang dari yang sudah kita baca tadi adalah kita tentukan ide pokok. Nah, ide pokok tadi kita bisa menemukannya itu dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu biasanya merupakan pokok persoalan atau inti permasalahannya. Dari awal sampai paragraf akhir ya, ini dijelaskan tentang teknologi pangan. Di awal pun sudah ada pertanyaan seperti ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Nah, berarti kemungkinan besar kemudian di paragraf 1 ini teknologi pangan yang dijelaskan. Di paragraf yang kedua juga termasuk ada teknologi pangan juga. Di paragraf yang ketiga juga ada teknologi pangan lagi. Maka dari bacaan ini kita bisa simpulkan bahwa ide pokok ini adalah teknologi pangan, tentang teknologi pangan. Namun ide pokok ini juga memuat satu kalimat, jadi harus satu kalimat dalam ide pokok ini, dan biasanya dia merupakan kalimat utama. Nah, jadi tidak setengah-setengah, ide pokoknya adalah teknologi pangan, tidak seperti itu ya, tapi ide pokok itu bisa menjadi satu kalimat utama yang terdapat dalam sebuah bacaan. Jadi ini juga sangat mudah kita identifikasi, sehingga kita tahu yang manakah di sini yang termasuk ke dalam ide pokok yang terdapat pada halaman 84 bacaan teknologi pangan adalah yang ini. Teknologi pangan adalah sebuah teknologi yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai makanan atau bahan pangan khususnya setelah dipanen. Jadi ide pokok itu kita ambil sebanyak satu kalimat ya. Nah, untuk yang ayo berlatih bahasa Indonesia halaman 85, ide pokoknya adalah kalian boleh jawab di buku kalian atau ibu cukup garis bawahi aja, kalian nanti tulis sendiri di buku latihan kalian. Jadi teknologi pangan itu adalah sebuah teknologi yang diterapkan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai makanan atau bahan pangan khususnya setelah dipanen. Nah, jadi bagaimana caranya setelah dipanen itu dia itu akan menambah nilai guna. Kalau di yang bacaan yang sudah kita baca tadi, menambah nilai guna itu maksudnya apa? Menambah nilai guna itu artinya jadi bermanfaat. Kita misalnya tahu nih sudah memanen kedelai itu kan bisa kita pergunakan, misalnya kacang kedelainya bisa kita goreng gitu ya, atau bisa kita jadikan apa. Nah, kalau kan tidak hanya digoreng aja, bisa jadi kacang kedelai itu kita bisa mengubahnya, mengolahnya menjadi tempe, atau bisa juga menjadi tahu, atau juga bisa berubah menjadi kecap gitu. Nah, itu semua proses pembuatannya itu disebut sebagai teknologi pembuatan yang berbahan dasar kacang kedelai. Nah, ini termasuk ke dalam teknologi pangan. Jadi ide pokoknya di sini yaitu teknologi pangan. Ya, teknologi pangan beserta dengan kalimat utamanya. Biasanya juga mungkin agak sedikit jelas terpampang dari judulnya juga. Judulnya adalah teknologi pangan, berarti kemungkinan ide pokoknya pun tidak jauh dari teknologi pangan. Kita cari kalimat utama dari bacaan tersebut. Seperti itu ya. Ini adalah langkah yang cukup mudah. Berarti untuk ide pokok yang halaman 85 itu terdapat pada kalimat kedua ya. Terdapat pada kalimat kedua paragraf pertama. Gitu. Jadi ada di kalimat yang kedua, soalnya di sini ada pertanyaan, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Nah, paragraf yang pertama nih ya,
di kalimat yang kedua. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke materi untuk yang matematikanya. Matematikanya menghitung luas permukaan suatu bidang datar. Tahu merupakan salah satu contoh produk teknologi pangan yang banyak digemari masyarakat. Tahu umumnya berbentuk kotak persegi, meskipun ada pula yang bentuknya agak bulat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kain. Ada kain B. Chandra dan teman-temannya menghitung banyak tahu untuk menutupi seluruh permukaan A dan kain B gitu. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8 ya, karena kita hitung ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatihnya. Ini juga masih mudah buat kalian ya. Berapakah luas bidang berikut? Kita tinggal hitung aja ada berapa banyak satuan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka luasnya ada 10 satuan persegi. Kemudian hitunglah luas bidang berikut. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka luasnya adalah 12 satuan persegi. Ini mudah ya. Nah, kamu di soal di sini bersama teman sebangkumu, tidak teman sebangku ya, kalian ukurlah luas benda di sekitarmu seperti meja atau kursi menggunakan alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku yang dapat digunakan adalah kertas atau buku. Nah, bisa di kertas atau buku atau pulpen atau apa saja gitu ya. Ibu misalnya ambil contoh untuk yang tidak baku itu adalah menggunakan pulpen. Pulpen ibu ya, pulpen ibu yang ini. Nah, cara menghitungnya misalnya ibu akan menghitung berapakah buku ini panjangnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini ya, ibu hitung pakai ini 1. Ini pas ada 2 panjang pulpen. Jadi 2 panjang pulpen. Yang ini 1 dan setengahnya. Jadi 1,5. Jadi panjang dan lebar buku ini adalah 2 panjang pulpen dikali 1,5 pulpen. Nah, itu silahkan kalian praktekkan di rumah untuk menghitung panjang satuan dengan alat ukur yang tidak baku seperti itu ya. Nah, sekarang kalian buka lagi masih di halaman 85. Untuk mengidentifikasikan ide pokok suatu wacana, kalian perlu mengenali ciri-ciri ide pokoknya. Tadi sudah dibacakan sama ibu ya. Kita terus saja, kita buka. Kemudian di sini bacalah teks bacaan tentang bahan makanan, kemudian temukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf bacaan tersebut. Jadi ide pokok itu kalian disuruh mencarinya pada setiap paragrafnya, kalian nanti cari, nanti kita ambil yang ini aja. Nah, yang ada di sini aja ya. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau kita langsung praktek ke sini ya? Bacalah teks bacaan tentang bahan makanan, kemudian temukan ide pokok setiap paragrafnya. Sekarang kita cari setiap paragrafnya. Nah, kalian ikut melakukan apa yang ibu lakukan ya. Kita baca ya.
Hasil teknologi pangan. Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen guna memperoleh manfaat seoptimal mungkin, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Adanya teknologi pangan sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Alam menghasilkan bahan pangan secara berkala, sementara kebutuhan manusia akan makanan adalah setiap hari. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ya, kita sudah bisa menentukan ide pokoknya paragraf yang ke-1. Untuk ide pokok paragraf yang ke-1 ini ada di kalimat awal, karena ini adalah mencakup penjelasan atau pengertian tentang teknologi pangan. Berarti ini pasti merupakan ide pokok paragraf yang pertama. Kita garis bawahi aja, kalian juga garis bawahi aja ya. Kalian saling latihan yang seperti ini, nanti kalian lama-kelamaan akan mengerti, oh ini ide pokoknya, seperti itu ya. Kalian nanti tidak bingung. Nah ini kemudian teknologi pangan, yang sekarang kita baca yang paragraf yang kedua ya. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Beberapa hasil teknologi pangan, yakni kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Nah, ini juga mudah. Kenapa mudah? Karena ini dijelaskan teknologi pangan ini penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Makanan barunya apa aja? Nah, kalimat yang selanjutnya setelah kalimat yang pertama ini adalah kalimat-kalimat penjelas. Makanan barunya contohnya dari kacang kedelai bisa jadi tahu, tempe, susu kedelai. Nah, mangga sama stroberi ternyata bisa dijadikan makanan barunya, yaitu jadi manisan, jadi selai. Jadi nggak langsung makan mangganya aja atau stroberinya aja, tapi bisa diolah. Daging itu bisa diolah juga jadi bakso, jadi sosis, jadi kornet. Nah, ketiga kalimat yang ini, yang satu, kalimat yang kedua nih ya, ini kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini merupakan kalimat penjelas. Kalimat utamanya itu ada di awal, yaitu teknologi pangan menghasilkan jenis makanan baru. Ini adalah ide pokok dari paragraf yang kedua. Nah, sekarang paragraf yang ketiga. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini yang mana yang merupakan ide pokoknya? Yang merupakan ide pokok dari kalimat ini, dari paragraf yang ketiga, itu makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Nah, makanan olahan tersebut yang ini itu bisa dijadikan sebagai ide pokok. Jadi makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Apa itu kedap udara? Selanjutnya gitu kan dijelasin. Apa itu kedap udara? Kedap udara itu maksudnya tidak bisa dimasuki oleh udara. Kenapa harus disimpan di kedap udara? Nah, proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Ketika bisa dijadikan beberapa bahan pertanyaan tentang ini, berarti tentang kalimat ini berarti merupakan kalimat utama ya. Jadi kita sudah menemukan 3 kalimat utama atau ide pokok dari setiap paragraf. Itu sudah mewakili latihan bahasa Indonesia yang ayo beraktivitas yang ini. Seperti itu ya. PJOK-nya Ibu lewat. Sekarang kita masuk ke PKN. Keragaman individu. Setiap individu atau setiap orang memiliki kepribadian tersendiri. Mereka memiliki kesukaan, kemampuan, kebiasaan, dan sikap yang khas. Contohnya, kamu menyukai buah tertentu sementara temanmu tidak menyukainya. Meskipun demikian, kita harus menghargai perbedaan tersebut dan tidak memaksakan kehendak kita agar setiap orang menyukai apa yang kita suka.
Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sekarang kita ke pertanyaan ya. Bagaimana sikap yang baik terhadap perbedaan setiap orang? Nah, sekarang kita bahas sini ya. Jawaban halaman 86. Nomor 1, ini materinya PKN. Bagaimana sikap yang baik terhadap perbedaan setiap orang? Saling menghargai. Saling menghargai perbedaan. Dan tidak memaksakan kehendak. Yang nomor 2, bagaimana bunyi sila ketiga? Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ya. Tadi kita sudah bahas untuk yang nomor halaman 87, bacaan yang ini sudah kita bahas ya. Bacalah kembali teks bacaan hasil teknologi pangan dengan seksama, cari kalimat utama setiap paragraf. Ini sudah kita cari ya tadi. Ini di kalimat, ini di paragraf yang ke-1, di paragraf yang kedua sudah digaris bawahi, dan paragraf yang ketiga sudah kita garis bawahi juga. SBDP Ibu lewat ya. Sekarang matematika. Matematika, cara mengukur luas dengan satuan tidak baku. Andra mengukur luas tahu menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tahu yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga seperti berikut. Jadi dibikin cetakan nih daun pisangnya. Gitu, dibikin cetakan segitiga. Nah, gitu ya. Nah, contohnya di sini persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur permukaan luas suatu bidang. Ini adalah persegi, satuan luas persegi, yang ini adalah satuan luas segitiga. Yang ini satuan luas persegi, karena bentuknya persegi, yang ini adalah satuan luas segitiga. Nah, 2 satuan segitiga sama dengan 1 persegi, karena kalau 2 segitiga ini digabungkan, ini bisa menjadi 1 persegi. Ngerti ya kalian anak-anak? Jadi 2 satuan segitiga ini kalau digabung bisa menjadi 1 satuan persegi. Hitunglah luas bangun berikut, samakah luas kedua bangun tersebut. Kita masuk ya, kita cobain ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita hitung luasnya. Ini ada luas 4 persegi, 4 satuan persegi gitu. 4 satuan persegi ditambah dengan 1, 2 satuan segitiga. Nah, 2 satuan segitiga itu artinya ada 1 persatuan persegi. Ini bisa diganti. Jadi 4 persegi, 4 satuan persegi ditambah dengan asalnya 2 satuan segitiga, jadinya kita ganti jadi 1 satuan persegi. 4 tambah 1 satuan, sekarang jadinya persegi. Jadi jawabannya adalah 5 satuan persegi. Ya, jadi ada 5. Sekarang kita hitung yang ini. Ada 1, 2, 3, 4. Luasnya sama dengan 4 satuan persegi ditambah dengan 1, 2 satuan segitiga. Nah, ini jadinya juga sama. 4 ditambah dengan 1. Ini satuan segitiganya menjadi 2 satuan segitiga menjadi satuan persegi.
Gitu. Jadi jawabannya ini 5 satuan persegi. Nah, ya. Jadi ini yang ke-1 sama yang kedua memiliki luas yang sama anak-anak. Sehingga ketika ditanya samakah luas kedua bangun tersebut, jawabannya sama. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, menghargai keragaman karakteristik individu. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu, karena perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Seperti itu ya bacaannya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan? Sikap yang baik dalam menghargai perbedaan itu jawabannya kita tulis di sini ya. Kalian tulis juga jawaban halaman 89 materi PKN. Nomor 1, sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan adalah tadi sudah sebetulnya ya. 1, bagaimana sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan ya? Nomor 1, jawabannya saling menghargai terhadap perbedaan, tidak memperdebatkannya, kemudian tidak memaksakan kehendak, Nah, itu adalah sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan. Juga kalian bisa, karena kalian anak sekolah, tetap bermain bersama. Meskipun terdapat perbedaan, ya tetap bermain dan belajar bersama. Seperti itu. Nomor 2, berikan contoh keragaman siswa di kelasmu. Ada keragaman apa aja? Keberagaman apa aja nih? Contohnya keragamannya itu ada banyak ya. Ada keragaman jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada juga yang memiliki keragaman suku bangsa, memiliki keragaman agama, memiliki lagi keragaman apa lagi? Coba kalian memiliki keragaman. Contoh yang lain adalah keragaman warna kulit misalnya, bisa ditulis. Karena suku bangsanya berbeda, memiliki keragaman budaya, gitu ya. Masih banyak lagi gitu ya perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak boleh menjadikan kalian saling berselisih. Justru perbedaan ini harus menguatkan kalian satu sama lain ya. Itu adalah jawaban untuk halaman 89 PKN. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, ini pengolahan singkong. Nah, ini bacaannya panjang, tapi jangan khawatirlah, nggak apa-apa. Kita lihat yang dimaksud di soal ini apa sih? Ayo beraktivitasnya, katanya. Buatlah ringkasan dari teks bacaan pengolahan singkong. Tulislah ke dalam buku tugas, bacakan di depan kelas secara bergantian dengan teman. Begitu katanya ya di sini. Nah, kalau kalian dapat tugas semacam ini, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian disuruh menulis atau membuat ringkasan dari teks bacaan? Artinya kalian hanya menuangkan hal-hal yang penting-penting saja untuk kalian tulis gitu ya. Nah, sekarang kita
yang bagian yang terasa penting akan Ibu garis bawahi ya. Sejak dipanen, singkong merupakan komoditas yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama, sehingga harus dipindahkan secara cepat dari ladang ke pengolahan singkong. Dengan pengolahan singkong, maka masa simpan dapat menjadi lebih lama dan singkong dapat diolah menjadi berbagai penganan sesuai keinginan pengguna. Nah, jadi di sini yang bisa Ibu garis bawahi adalah singkong merupakan komoditas yang mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama. Itu. Kemudian dengan pengolahan singkong, maka masa simpan dapat menjadi lebih lama. Dan singkong dapat, nah ini segini aja. Dengan pengolahan singkong, maka masa simpan dapat menjadi lebih lama. Gitu ya. Dapat diolah menjadi berbagai penganan sesuai keinginan pengguna. Ini boleh kalian garis bawahi, boleh tidak ya. Karena yang paling penting ini singkongnya mudah rusak, tidak bisa disimpan lama. Kalau diolah singkongnya, masa simpan akan menjadi lebih lama. Nah, itu adalah yang penting-pentingnya. Salah satu cara pengawetan singkong adalah dengan cara pengeringan. Hasilnya disebut gaplek. Cara pengeringan singkong di berbagai negara beda-beda. Di berbagai daerah dilakukan cara dibelah dua atau dengan sistem gelondongan. Gaplek yang berasal dari singkong ini dapat diolah dengan gula merah dan kelapa parut. Nah, ini yang pentingnya biasa kalau kata Ibu di sini satu. Salah satu cara pengawetan singkong adalah dengan cara pengeringan. Hasilnya disebut gaplek. Nah, ini ringkasannya. Gitu ya, yang paling penting dari semuanya. Jadi kalian pilih yang paling penting dari semuanya. Selain gaplek, singkong dapat diolah menjadi tepung, seperti tepung tapioka, kanji atau aci, tepung Asia, tepung singkong, dan tepung gaplek. Tepung tapioka mempunyai berbagai kegunaan, misalnya untuk campuran pembuatan kue dan pengentalan masakan. Dalam dunia industri, tapioka dapat diolah menjadi sirup glukosa dan dekstrin untuk membuat kembang gula. Selain itu, ampas tapioka dapat digunakan untuk campuran pakan ternak. Nah, untuk yang ini itu ada di kalimat yang ke-1. Gaplek singkong dapat diolah menjadi tepung seperti tepung tapioka, tepung kanji, tepung Asia, tepung singkong, dan tepung gaplek. Itu di sini dijelasin tapiokanya kegunaannya apa, kemudian tapioka itu bisa jadi apa, ampasnya bisa jadi apa, itu adalah kalimat penjelasnya. Singkong dapat diolah menjadi makanan tradisional yang bernama tiwul. Tiwul sangat dikenal oleh masyarakat Jawa sejak dahulu. Dahulu tiwul dijadikan makanan pengganti saat musim paceklik atau gagal panen. Nah, ini juga singkong dapat diolah menjadi makanan tradisional yang bernama tiwul. Gitu. Ya, kalian tentu mengenal keripik. Singkong juga dapat dibuat menjadi keripik singkong. Keripik singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari irisan tipis umbi singkong, digoreng dengan diberi bumbu tertentu atau hanya diberi garam. Selain yang telah disebutkan, singkong juga dapat dibuat menjadi tape dan peyem dengan memanfaatkan proses fermentasi. Nah, ini kita bisa garis bawahi, singkong juga dapat dibuat keripik singkong. Kemudian selain yang disebut singkong juga bisa selain yang telah disebutkan, singkong juga dapat dibuat menjadi tape sama peyem. Gitu ya. Begitu banyak makanan yang berasal dari bahan baku singkong. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya teknologi pengolahan pangan, suatu bahan pangan dapat dijadikan lebih bernilai melalui proses pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Berarti di sini yang penting adalah bagi Ibu ini semuanya penting. Begitu banyak makanan yang berasal dari bahan baku singkong. Nah, hal itu menunjukkan bahwa ternyata dengan ada teknologi pangan, si singkongnya ini bisa bertahan jadi lebih lama.
Kalau kita singkongnya nggak digimana-gimanain, singkongnya panennya langsung banyak dalam satu waktu, terus kita tidak olah, itu nanti kemungkinan akan terbuang karena menjadi busuk. Tapi kalau kita olah menjadi apa, itu nanti bahkan menjadi awet gitu ya. Terus dikemas, disimpannya bisa jadi lebih lama, seperti itu ya. Itu adalah cara memahami isi dan meringkas bacaan. Semoga kalian bisa memahami atau mempraktekannya dengan baik ya. Sekarang kita ke halaman 90. PJOK-nya kita lewat. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, proses pengolahan susu sapi bertujuan untuk memperoleh susu sapi yang beraneka ragam, berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, tahan simpan, mempermudah pemasaran dan transportasi, sekaligus meningkatkan nilai tukar dan daya guna bahan mentahnya. Dari perkembangan teknologi pengolahan susu sapi, maka didapatkan berbagai produk pangan yang berasal dari susu sapi, seperti yogurt, karamel, mentega, keju, kefir, dan es krim. Penyebaran produksi susu sapi akan lebih mempercepat perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Dengan penyebaran ilmu pengolahan susu sapi akan menopang penggunaan pengolahan susu sapi yang telah dikenal di masyarakat, seperti pengolahan dadih dan danke di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan yang merupakan cikal bakal pengolahan susu sapi. Nah, itu adalah wacana untuk mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai nomor 4. Kita kerjain ya. Untuk soal yang nomor 1. Jawaban halaman 90, bahasa Indonesia. Apakah manfaat teknologi pangan? Manfaat tadi teknologi pangan fungsinya itu sangat banyak. Fungsi dari teknologi pangan itu supaya tahan simpan, kemudian mempermudah pemasaran. Pemasaran itu pendistribusian ya. Jadi setelah panen, diolah, itu mudah untuk dijual, mudah untuk dipasarkan. Kemudian meningkatkan nilai tukar. Ibu bahas sedikit tentang nilai tukar. Apa sih maksudnya nilai tukar? Kalian kan masih kelas 3 ya. Nilai tukar itu seperti ini. Misalnya nih ya, untuk singkong. Singkong yang hanya dijual per kilo saja setelah dipanen itu harganya mungkin hanya 4.000 sekilo atau 5.000 sekilo, paling mahal 6.000 sekilo. Tapi ketika sudah diolah misalnya menjadi keripik, kemudian bisa menjadi getuk keju, atau bisa diubah menjadi peyem. Nah, itu akan menghasilkan nilai tukar atau dijualnya menjadi lebih mahal. Jadi tidak 4.000 lagi sekilo, kalau dihitung-hitung nanti keuntungannya bisa jadi lebih besar. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan nilai tukar ya anak-anak. Nah, atau enggak ketika susu sapi setelah diperas hasilnya itu langsung dijual aja, kan harganya seliter mungkin 10.000 sampai 15.000 susu murni. Tapi kalau diolah jadi yogurt sebotol kecil aja sudah mahal. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai tukar. Apalagi kalau misalnya dirubah jadi keju, keju jadi mahal harganya. Keju juga ada jenis-jenisnya. Misalnya dibuat jadi keju mozzarella lebih mahal lagi dari keju cheddar biasa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan meningkatkan nilai tukar ya. Jadi kalian sekarang sudah paham apa itu maksudnya dari meningkatkan nilai tukar. Yang nomor 2,
Sebutkan zat-zat dalam susu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Zat-zat yang ada di dalam susu itu apa aja sih? Di susu itu terdapat kalsium. Kemudian terdapat juga vitamin D. Kemudian terdapat juga mineral-mineral penting. Mineral-mineral lainnya yang sangat penting bagi kesehatan manusia gitu ya. Nomor 3. Berilah contoh makanan olahan yang berasal dari susu. Tadi ya, keju, yogurt, kemudian mentega, margarin, es krim, dan masih banyak lagi dan sebagainya ya. Nomor 4. Sebutkan tujuan dari pengolahan susu. Kenapa susu diolah? Kenapa tujuannya apa? Tujuan dari pengolahan susu itu tadi sama seperti tujuan dari atau manfaat dari teknologi pangan. Itu supaya tahan simpan. Kalau susu aja kan, susu murni aja itu paling tahan berapa jam kalau di suhu ruangan, tidak dimasukkan kulkas. Kalau masuk kulkas hanya tahan berapa hari. Tapi kalau dijadikan yogurt bisa jadi lebih lama. Keju penyimpanannya jadi lebih lama gitu. Jadi tahan simpan ya, jadi lebih awet. Kemudian juga meningkatkan nilai tukar, meningkatkan nilai jual ya, meningkatkan nilai tukar atau nilai jual. Nah, itu adalah pembahasan dari latihan Ayo Berlatih halaman 90 Bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Sekarang kita ke Ayo Beraktivitas halaman 91. Carilah arti kata-kata berikut bersama kelompokmu. Nah, kalian sama ibu didikte saja ya, kalian nanti tulis sendiri-sendiri. Kalau misalnya kelewat, kalian pause aja. Gizi, apa itu gizi? Gizi itu adalah nutrisi ya, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nutrisi yang dilakukan oleh tubuh untuk sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Itu adalah pengertian gizi. Dadih sama dan ke apa? Dadih adalah yogurt tradisional yang berasal dari Minangkabau. Yogurt ini terbuat dari susu kerbau. Nah, jadi dadih itu adalah minuman tradisional khas Minangkabau. Merupakan yogurt yang berasal dari susu kedelai. Gitu, dari susu kerbau gitu ya. Kemudian apa itu danke? Danke itu adalah susu yang direbus sampai mendidih, sampai menggumpal. Itu terbuatnya bisa dari susu kerbau atau susu sapi. Kemudian dia dibentuk seperti tahu, akan dibentuk seperti tahu. Jadi bentuknya seperti tahu tapi rasanya seperti keju. Itu yang dinamakan danke. Ya, yogurt itu adalah produk olahan dari susu ya, terbuat dari susu yang dilakukan proses fermentasi oleh bakteri ya. Nah, itu untuk yogurt. Untuk karamel adalah cairan gula yang dipanaskan hingga menggumpal atau mengental gitu sampai berwarna kecoklatan. Itu merupakan karamel. Ya, nah sekarang menghargai keragaman karakteristik individu. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga beragam. Beragam itu artinya macam-macam. Dengan memahami keberagaman dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri akan terasah.
Tenggang rasa artinya dapat menghargai perasaan orang lain. Kalian harus menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar teman agar hubungan tetap terjalin dengan baik, terhindar dari konflik, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, jadi tenggang rasa itu kalian sangat penting banget. Kalian berbeda nih, misalnya punya pendapat yang berbeda. Nah, kalau kalian punya rasa tenggang rasa yang baik, kalian tidak akan berselisih tentang perbedaan tersebut, tapi kalian akan saling menghargai. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Ibu dikte saja ya. Apakah yang dimaksud dengan tenggang rasa? Tenggang rasa itu tadi adalah, nah ini ya, menghargai perasaan orang lain. Kita garis bawahi aja. Kalian juga boleh belajarnya di garis bawahi aja ya. Mana penggarisnya? Tenggang rasa artinya dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, apa manfaat dari menjunjung tinggi sikap tenggang rasa? Nah, manfaatnya ini akan hubungannya akan tetap terjalin dengan baik, terhindar dari konflik, serta mempererat persatuan dan kesatuan. Itu adalah manfaatnya.